Begitu tegas ia menyebut namanya padaku saat kami saling berjabat tangan berkenalan. "Wina," balasku sedikit pelan sambil melepaskan tanganku. Seorang teman mempertemukan dan memperkenalkan kami. Namanya Hesti. Cewek manis itu yang berhasil membujukku agar mau berkenalan dengan Erik. Sebenarnya aku sudah tahu Erik dari Hesti tentunya. Aku pun sudah pernah beberapa kali melihatnya. Cuma memang kami belum saling kenal. Mata sendu cowok itu sudah beberapa kali berserobok pandang denganku. Dan aku selalu tertunduk, tak berani menatap tajamnya pandangan itu. Begitu juga saat ini. Aku selalu menunduk menghindari tatapannya. Jujur saja, sejak pertama kali melihat Erik, aku tahu aku mulai mengaguminya. Cowok tampan ini sudah menggugah hatiku. Tapi rasanya begitu sulit untuk membangun kepercayaan dalam hatiku. Nama yang bagus, ucapan Erik selanjutnya. Cocok sama orangnya yang cantik. Kata-kata Erik berikutnya yang membuatku semakin tertunduk dan tersipu sekaligus merasa tersanjung. Ya iyalah, teman aku gitu loh. Hesti yang sejak tadi memperhatikan kami angkat bicara. Perlahan aku pun mengangkat wajahku dan mencoba menatap cowok yang berdiri di hadapanku. Kulihat Erik tersenyum, dan harus aku akui senyum itu terlalu indah untuk tidak dinikmati. "Aku boleh kan mengenal kamu lebih jauh lagi, Wina?" tanya Erik kemudian. Aku hanya terdiam. Aku gak tahu harus menjawab apa. Cowok seperti Erik yang terkenal tampan dan kaya mau berteman dengan gadis malang seperti aku. Hatiku bimbang. Erik hanya belum tahu saja bagaimana kehidupanku. "Aku pulang dulu," kataku dalam kebimbangan setelah suasana hening tercipta beberapa saat. "Aku masih ada pekerjaan di rumah," lanjutku. "Boleh aku antar?" tanya Erik menawarkan jasa. "Tidak usah, terima kasih," balasku cepat. "Aku pulang sendiri aja. Mungkin lebih baik kamu mengantar Hesti saja," kataku lagi. Dan aku pun berlalu pergi dengan cepat tanpa pedulikan Erik dan Hesti yang kelihatan bengong. Aku tetap melangkah meninggalkan lapangan bola voli yang sudah kosong karena orang-orang sudah pada pulang semua. Seusai main voli sore tadi, Hesti memang sengaja menahanku untuk tidak pulang duluan. Ternyata ia ingin memperkenalkanku dengan Erik. Erik dan Hesti memang sudah kenal sejak lama. Mereka tetanggaan. Rumah mereka cukup jauh dari lapangan bola voli tempat biasa kami main. Sementara rumahku sendiri tidak begitu jauh dari situ, dengan arah yang berbeda. Nama desa kami Desa Bangun Baru. Sesuai dengan namanya, desa ini memang baru saja dibangun. Penduduknya adalah pindahan dari berbagai daerah. Desa Bangun Baru memang sengaja dibangun sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi kepadatan penduduk. Aku dan sekeluarga abangku ikut dalam perpindahan tersebut. Abangku yang sulung namanya Abbas, sudah punya 2 orang anak, cowok dan cewek. Dia dan istrinya hanya bercocok tanam di belakang rumahnya. Hasil kebun itulah yang membiayai hidup kami sekarang. Sebelum pindah ke sini, Bang Abbas hanya bekerja sebagai kuli di pasar. Aku memang satu-satunya anak perempuan di antara kami 4 bersaudara. Apalagi aku anak bungsu. Abang-abangku memang menyayangiku. Sejak kecil aku memang sudah tinggal bersama Bang Abbas, karena kedua orang tuaku sudah tiada semenjak aku lulus sekolah dasar. Sedangkan kedua abangku yang lain tinggal di desa lain. Mereka sudah berkeluarga dan bekerja di sana. "Kamu tamatan apa sih, Win?" tanya Hesti suatu hari padaku.
Sejak orang tuaku meninggal, aku hanya bergantung hidup sama Bang Abbas. Ia hanya mampu membiayai sekolahku sampai aku tamat SMP. Setelah itu, ia tak sanggup lagi, jelasku. Abang kamu yang lain? Tanya Hesti lagi. Mereka sudah punya keluarga sendiri, penghasilan mereka pun pas-pasan. Lagi pula, aku gak mau terlalu merepotkan mereka, ucapku terus terang pada Hesti. Sudah hampir 6 tahun aku tidak sekolah lagi. Aku hanya membantu istri Bang Abbas memasak ataupun mencuci dan beres-beres rumah. Sampai kami ikut perpindahan penduduk ke desa ini sekitar 5 bulan yang lalu. Di sini aku mulai berkenalan dengan teman-teman baru. Salah satunya adalah Hesti yang paling dekat denganku. Mungkin karena kami punya hobi yang sama, main poli. Hari berikutnya, aku bertemu Erik lagi setelah kami selesai main poli. Ketika aku hendak pulang, tiba-tiba ia mencegatku. "Hai Win, mau pulang ya?" tanyanya. Aku hanya mengangguk. Erik tersenyum. Seperti biasa, selalu terlihat manis. Dan aku tahu, aku tak akan menyia-nyiakan senyuman itu. "Oh iya," kataku kemudian. "Kamu lihat Hesti nggak hari ini?" tanyaku. Sesaat kulihat Erik mengerutkan kening, berpikir, lalu menjawab, "Tadi aku lihat Hesti ikut bersama orang tuanya, mungkin ke kebun," ucapnya. "Oh, pantas, ia nggak ikut main poli sore ini," ujarku pelan sambil sedikit manggut-manggut. "Mau ku antar pulang?" tanya Erik ketika aku hendak melangkahkan kaki untuk pulang. "Nggak usah, makasih," balasku. "Kenapa sih Win, kamu nggak mau aku antar pulang? Kan biar kita bisa lebih saling kenal lagi," ucap Erik. "Nggak apa-apa kok, aku lebih suka jalan kaki saja, lebih santai," jawabku beralasan. Erik terdiam mematung. Aku terus saja melangkah menuju rumah abangku, tapi hatiku sendiri sempat merasa bersalah terhadap Erik. Esoknya Erik datang lagi, tapi kali ini ia tidak pakai motor GD-nya lagi. Dia malah berjalan kaki bareng Hesti. Usai main poli, Hesti menahanku dan kulihat Erik menghampiri kami. Memang sejak aku pindah ke sini setiap sorenya, aku dan beberapa teman-teman, juga beberapa orang ibu rumah tangga yang hobi bermain poli, selalu bermain poli di sini. Dan tentu saja banyak anak-anak cowok yang melihat kami main. Lapangan ini selalu ramai setiap sorenya. "Hai Wina, Hesti," sapa Erik. "Masih belum pulang nih?" tanyanya melanjutkan. "Belum," aku dan Hesti hampir bebarengan menjawab. "Bagaimana Wina, boleh aku mengantarmu pulang sekarang?" tanya Erik selanjutnya. Aku terdiam. "Ayolah Win, sekali-kali nggak apa-apa kan?" hasut Hesti padaku. Hari ini Erik sengaja nggak pakai sepeda motornya biar bisa mengantarmu pulang. Katanya kamu lebih suka jalan kaki, makanya Erik mau mengantarmu pulang hanya berjalan kaki. Lanjut Hesti menjelaskan, bak seorang bintang iklan yang kebanyakan makan, sehingga ngomongnya belepotan. Dan karena didesak oleh Hesti dan juga Erik, aku akhirnya berjalan beriringan berdua dengan Erik setelah Hesti pulang duluan. Aku pun menjadi tak karuan. Dadaku berdebar lebih kencang dari biasanya. Perasaanku tak menentu, campur aduk. Bayangkan, seorang kumbang desa yang tampan, anak seorang juragan kaya, dan juga seorang sarjana muda, rela berjalan kaki hanya untuk mengantarkan aku pulang. Sejujurnya ada rasa bangga di hatiku, tapi juga takut berharap lebih. Karena aku dan Erik bak langit dan bumi, jelas sangat jauh berbeda.
Kamu nggak takut ada yang marah kita berjalan berdua seperti ini, Win? Tanya Erik sambil terus berjalan. Marah? Siapa yang marah? Tanyaku heran. Ya, pacar kamu misalnya, tanya Erik lagi. Aku hanya tersenyum menanggapi ucapan Erik. Aku nggak punya pacar, timpalku selanjutnya. Sesaat Erik terdiam dan menatapku lama. Masa sih cewek secantik kamu nggak punya pacar? Ucapnya akhirnya. Emang nggak ada, balasku pelan. Lagian cowok mana sih yang mau pacaran sama cewek sepertiku ini? Lanjutku lebih pelan lagi, berharap Erik tak mendengarnya. Loh, emangnya kenapa? Erik berkata sambil mengalihkan pandangannya ke depan. Aku hanya cewek miskin dan lagi pula yatim piatu. Ujarku sedikit sendu sambil sedikit menarik napas pelan. Tapi cinta tidak memandang hal seperti itu, Win, ucap Erik. Iya, tapi tetap saja aku harus realistis, balasku. Udahlah, Win. Suara Erik terdengar sedikit keras dari biasanya. Kamu gak harus ngomong seperti itu. Lanjutnya lebih lembut. Semua manusia itu diciptakan sama, tidak ada yang berbeda. Manusia diciptakan sesuai dengan takdirnya. Miskin dan kaya bukanlah sesuatu yang harus dipermasalahkan. Erik melanjutkan lagi. Kata-katanya terdengar bijak. Lagi pula, kamu itu cantik, baik dan ramah. Pasti banyak cowok yang tertarik padamu, Win. Lanjut Erik lagi. Untuk sesaat aku hanya terdiam, mencoba memahami semua ucapan Erik barusan. Di satu sisi harus aku akui apa yang diucapkan Erik itu sepenuhnya benar. Tapi di sisi lain aku tak bisa memungkiri kalau aku memang hanya seorang gadis miskin dan yatim piatu. Di mata Erik mungkin tidak ada perbedaannya, tapi di mata orang-orang, realistis itu selalu ada. Selalu ada perbedaan yang mendasar antara si miskin dan si kaya. Begitulah kenyataannya, kenyataan yang tak bisa dipungkiri, kenyataan yang kadang membuatku sering menangis. Aku memberanikan diri menatap ke arah Erik yang berjalan cukup santai mengiringi langkahku. Tapi kenyataannya sampai saat ini aku memang belum punya pacar, ucapku seakan ingin meyakinkan Erik dengan statusku itu. Iya, aku percaya kok. Hesti juga bilang begitu, balas Erik sambil tersenyum simpul. Beberapa puluh meter lagi kami akan sampai ke depan rumah abangku. Aku menahan langkah. Erik pun ikut berhenti. Aku memberanikan diri untuk bertanya. Bagaimana dengan kamu? Apa nggak ada yang cemburu kalau kamu dekat denganku? Tanyaku pelan. Erik tersenyum lagi. Kali ini lebih manis. Aku juga masih jomblo kok. Jadi nggak bakal ada yang akan cemburu. Ucapnya sambil menatap ke mataku yang membuat aku tertunduk. Tapi dulu ada kan? Balasku cepat. Ya, dulu aku memang pernah pacaran waktu aku masih kuliah. Tapi sekarang gadis itu sudah menikah dengan cowok lain, jawab Erik. Itu sudah cukup lama, 3 tahun lalu. Lanjutnya. Aku melanjutkan langkah. Erik mengikuti. Dan akhirnya kami pun sampai di rumah abangku. Setelah aku mengucapkan terima kasih, Erik pun pamit. Senja pun datang menjadi saksi kejadian sore itu. Malam ini bayangan Erik melintas lagi. Senyum manisnya menghiasi fantasiku. Cowok tampan itu benar-benar telah membuat aku terlena. Bahkan mungkin sejak pertama kali aku melihatnya. Dan aku juga tahu
Erik diam-diam sering memperhatikanku, apalagi saat aku lagi main voli. Aku termangu di tepian tempat tidurku. Hatiku gelisah. Dia itu cowok yang baik. Kata-kata Hesti terngiang kembali mempromosikan Erik padaku beberapa hari yang lalu. Kayaknya ia suka deh sama kamu, lanjut Hesti. Dari mana kamu tahu kalau dia suka sama aku? Kita kan baru saja saling kenal, balasku. Dia sering nanya-nanya tentang kamu, jawab Hesti meyakinkan. Dan kamu cerita apa aja sama dia? Tanyaku. Ya apa aja, semua hal tentang kamu lah pokoknya, jawab Hesti lagi sambil sedikit tersenyum. Sialan kamu, ucapku agak keras dan menghadiahi cubitan kecil di lengan Hesti. Hesti menjerit kecil dan menghindar beberapa langkah dariku. Lalu dengan suara sedikit dikeraskan Hesti berujar, tapi benar kok, kalian itu pasangan yang serasi. Aku mendesah lagi. Aku rebahkan tubuhku di atas kasur, mencoba untuk menghapus bayangan itu. Tapi rasanya aku sudah lelah. Bayangan Erik sudah teramat lekat di anganku. Aku memang menyukai Erik. Kuakui hal itu. Tapi apakah aku ini pantas untuk mencintai dan dicintai oleh seseorang yang sempurna seperti Erik? Erik terlalu sempurna untukku. Tapi aku tidak bisa menghindar dari semua rasa kagumku padanya. Aku hanya berharap semoga saja aku tidak bertepuk sebelah tangan yang akan membuat aku kecewa pada akhirnya. Sudah 2 bulan berlalu sejak perkenalanku dengan Erik. 2 bulan yang indah dalam perjalanan hidupku. Hari-hari kulalui dengan begitu penuh semangat. Hampir setiap hari Erik selalu rutin mengantarkan aku pulang sehabis main voli, jalan kaki tentunya. Kami menikmati kebersamaan kami, meski Erik sendiri belum benar-benar menyatakan perasaannya padaku. Tapi aku tahu Erik juga suka padaku. Semua itu terlihat dari cara dia memperlakukanku. Aku bahagia bisa menjadi dekat dengan Erik. Aku bahagia bisa menghabiskan waktu bersamanya. Namun itu semua ternyata tak berlangsung lama. Suatu pagi, seperti biasa Bang Abbas dan istrinya pergi ke kebun. Kedua ponakanku sudah berangkat sekolah. Aku sedang membersihkan rumah. Assalamualaikum. Tiba-tiba ku dengar suara seseorang mengucapkan salam dari luar. Dari dapur aku bergegas ke pintu depan. Ketika pintu kubuka, seraut wajah tampan tersenyum padaku. Aku menjawab salam Erik dan segera kupalingkan wajahku, menatap jalanan depan rumah, tanpa membalas senyuman Erik. Tiba-tiba dadaku berdegup sangat kencang. Perasaanku menjadi tak karuan. Sudah seminggu aku tak bertemu Erik. Sudah seminggu aku tak pernah lagi datang ke lapangan voli. Sudah seminggu aku hanya berdiam diri di rumah. Boleh aku masuk? Suara Erik mengagetkanku. Sesaat aku hanya terdiam, berpikir. Tapi aku tak mungkin menyuruh Erik pergi saat ini juga. Untuk itu aku mempersilahkannya masuk, meski dengan perasaan tidak enak. Ada apa? Tanyaku akhirnya setelah mempersilahkan Erik duduk di kursi reot ruang tamu kecil kami. Dan setelah aku ke dapur sebentar menenangkan diri, serta membawakan segelas air minum putih untuk Erik, aku duduk di hadapannya. Erik meneguk air putih itu, lalu meletakkan gelasnya di atas meja. Kemudian ia menatapku cukup lama. Kata Hesti, kamu sakit, ucapnya. Sudah seminggu kamu gak lagi datang ke lapangan voli, lanjutnya. Hesti memang sempat datang beberapa hari yang lalu ke rumah, mengajakku main voli seperti biasa. Tapi aku beralasan kalau aku sedang sakit.
Iya, jawabku singkat. Tapi sekarang udah baikan kok, lanjutku. Tak ingin membuat Erik merasa khawatir, apalagi sampai ia menawarkanku untuk berobat. Oh, Erik membulatkan bibirnya sambil manggut-manggut. Aku mau ngomong, boleh? Tanya Erik melanjutkan. Iya, ada apa? Tanyaku dengan nada datar. Aku sebenarnya suka sama kamu, Win. Bahkan sejak pertama aku melihat kamu di lapangan voli. Erik berkata sambil menggenggam kedua tangannya. Aku mendongak menatapnya. Selama kita bersama, aku begitu merasa bahagia. Bunga-bunga cinta telah tumbuh di hatiku. Aku tak bisa memungkiri kalau aku sayang kamu, Win. Erik melanjutkan sambil terus menatapku. Aku menundukkan kepala, tak berani lagi menatap mata tajam itu. Aku cinta sama kamu, Win. Maukah kamu untuk menjalin hubungan yang lebih serius denganku? Ucap Erik lagi. Pertanyaan Erik itu membuatku menjadi sedikit gelisah. Aku tahu ini akan terjadi, tapi tetap saja aku merasa belum siap mendengarnya, apalagi saat ini. Lama aku terdiam, mencoba mencari kalimat yang tepat agar tidak membuat Erik terluka. Tapi, maaf Rick, aku gak bisa. Suaraku terdengar lemah. Aku mencoba menatap kembali wajah itu. Aku melihat raut kecewa di sana. Kenapa? Tanya Erik akhirnya, karena aku tidak melanjutkan kalimatku. Karena kita berbeda, Rick, jawabku. Berbeda maksudnya? Erik mengerutkan kening. Ya, kita berbeda, bahkan dalam segala hal, balasku. Maksud kamu karena kamu miskin dan yatim piatu? Tanya Erik. Iya, itu salah satunya. Harusnya kamu lebih memahaminya, potongku. Aku mencintai kamu apa adanya, Win, terlepas dari semua perbedaan yang ada, ucap Erik penuh perasaan. Tapi kita harus realistis, Rick. Aku harus realistis. Aku harus sadar kamu itu siapa dan aku ini siapa, balasku lemah. Persetan dengan semua perbedaan itu, Win. Aku tak peduli. Suara Erik sedikit meninggi. Yang terpenting aku mencintai kamu, dan itu sudah jauh lebih dari cukup, lanjut Erik lagi. Kamu mungkin bisa tak peduli, tapi bagaimana dengan keluargamu, balasku. Maksud kamu? Sekali lagi Erik mengerutkan kening. Suaranya sudah mulai datar. Ah, sudahlah Rick, ujarku kemudian mencoba mengalihkan pembicaraan. Aku jelaskan pun percuma, kamu gak bakal ngerti. Intinya aku gak bisa, Rick, lanjutku dengan nada bergetar. Aku melihat lagi raut kecewa itu. Aku sungguh tak tega melihatnya. Tapi aku benar-benar tidak bisa menerima cinta Erik, apalagi untuk menjalin hubungan yang serius dengannya, meski aku begitu menginginkannya. Aku tak bisa, bukan karena aku tak mencintainya, tapi seminggu yang lalu kedua orang tua Erik datang ke rumah. Mereka dengan memohon meminta aku agar menjauhi Erik. Erik anak kami semata wayang. Kami ingin mendapatkan jodoh terbaik untuknya, ucap ayah Erik mengakhiri kalimatnya setelah ratusan kalimat pahit lainnya mereka lontarkan. Mereka menyampaikan itu secara terbuka di depan abang dan kakak iparku. Entah siapa yang mengabarkan tentang kedekatan kami, aku juga tak peduli. Tapi yang pasti aku masih punya harga diri. Untuk itu aku setuju untuk memenuhi permintaan mereka. Kamu harusnya bisa mengukur bayangmu sendiri, Win. Kamu harusnya menyadari kita ini siapa, mereka itu siapa. Kamu tak harus bergaul dengan orang-orang yang tak sederajat dengan kita. Abang tak ingin harga diri keluarga kita diinjak-injak hanya karena kamu bergaul dengan orang yang salah.
Begitu ucapan Bang Abbas padaku setelah kedua orang tua Erik pulang. Ucapan yang membuat aku menangis semalaman. Ucapan yang membuat aku tidak pernah datang lagi ke lapangan voli selama seminggu ini. Ucapan yang membuatku berbohong kepada Hesti dengan mengatakan kalau aku sakit. Ucapan yang membuatku dengan sangat terpaksa harus menolak kehadiran Erik dalam hidupku. Yang membuatku harus melukai orang yang aku sayang. Mungkin kamu belum siap dengan semua ini, Win. Ucapan Erik menyadarkan lamunanku. Aku tersentak. Cukup lama kami saling terdiam. Aku akan beri kamu waktu. Lanjut Erik lagi. Percuma, Rik, kataku spontan. Sekarang atau sampai kapanpun, jawabanku tetap sama. Lanjutku. Erik menarik napas panjang. Kedua tangannya mengepal. Wajahnya menegang. Aku melihat gurat luka di matanya. Selama ini aku terlanjur berharap banyak padamu, Win. Tapi ternyata... Erik menghentikan kalimatnya. Suaranya terdengar sedikit parau. Aku tahu betapa kecewanya Erik padaku. Aku tahu Erik begitu terluka. Maafkan aku, Rik. Bisikku hampir tak terdengar siapa-siapa. Erik sekali lagi menghembuskan napas panjang. Tangannya masih mengepal. Ia kemudian bangkit dan berdiri, lalu pergi tanpa satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Aku termangu menatap kepergiannya. Langkahnya gontai. Ingin rasanya aku berlari mengejar dan memeluknya dari belakang, serta membisikkan kalau aku juga mencintainya. Tapi aku hanya terpaku. Tanpa sadar air mataku jatuh menetes. Aku menangis lagi untuk yang kesekian kalinya. Aku tahu Erik begitu terluka. Tapi seandainya ia tahu kalau aku jauh lebih terluka bila mengingat semua kalimat pahit yang dilontarkan orang tuanya kepada keluarga kami. Bukan salahku yang terlanjur jatuh cinta pada Erik. Dan bukan salah Erik yang terlahir dari orang tua yang otoriter. Bukan salah siapa-siapa. Mungkin memang sudah takdir perjalanan cinta kami yang harus kandas, bahkan jauh sebelum kami memulainya. Ah, cinta, dia yang begitu termasyhur, begini menyakitkankah?